Ini buku yang akan kita pakai ya, Routledge Companion to Hermeneutics. Ini pengantar yang sangat awal ya, dan sering saya ulang-ulangi di kelas hermeneutika, tapi tadi sempat saya modifikasi sedikit, saya sederhanakan, jadi biar nggak terlalu panjang, karena ini adalah pengantar singkat tentang hermeneutics. Nah, ini semacam pretest, tidak ada konsekuensi penilaian. Saya hanya pengen tahu ya, masing-masing dari kalian apa yang kalian pahami tentang hermeneutics. Apa yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar kata hermeneutics? Saya langsung urut saja ya. Kita mulai dari Hasbi. Silakan Hasbi, aktifkan mikrofonmu. Oke, halo Mas. Nah, Hasbi, coba jelasin Bi. Apa yang kamu pahami tentang hermeneutik? Yang terlintas di kepala saya kiranya hermeneutics ini adalah kajian ilmu, kajian yang berfokus pada penafsiran terhadap teks-teks baik ya gitu aja. Gitu aja. Oke, oke, penafsiran terhadap teks gitu ya. Terima kasih Hasbi. Dani, next, kasih pendapatmu. Apa yang saya pahami tentang hermeneutik, Mas? Ya, Kalau menurut saya hermeneutik itu semacam instrumen ilmu yang mungkin secara praktis itu digunakan umumnya untuk mengkontekstualisasikan suatu teks, suatu literatur, suatu buah pemikiran mungkin ya kalau dalam konteks filsafat untuk dapat diaktualisasikan secara konkret itu seperti apa dan kemudian memiliki makna bagi pembaca atas literatur dan pemikiran tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. oke. Ada kata kunci lain, makna ya. Jadi pembacaan itu kemudian terproduksi makna-makna. Terima kasih, Dani. Berikutnya Vanessa dengan pertanyaan yang sama. Halo? Oke. Iya, halo Mas, saya. Nah, ya betul. Apa yang kamu pahami tentang hermeneutics? Halo? Iya, halo Mas. Apa yang kamu pahami tentang hermeneutics? Iya, maaf sebelumnya tadi karena koneksinya lambat. Eh, jadi menurut saya juga belum tahu sih sebenarnya, tapi ketika berbicara tentang adalah suatu kajian ilmu yang menelisik suatu percakapan atau teks untuk memperjelas sesuatu yang tercantum dalam makna tersembunyi. Oke, makna hidden meaning ya dalam satu hal yang menjadi objek kajian gitu ya. Oke, makasih. Baik, terima Lanjut kasih. Farida. Iya, jadi menurut saya hermeneutik itu singkatnya interpretasi teks. Interpretasi teks ya, singkat, padat, dan jelas. Lanjut Vito. Oke, masih away. Giovanni. Halo Mas. Ya, Giovanni, silakan. Menurut saya hermetika ini apa ya? Ilmu mungkin ya, ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan menangkap makna dalam kaitannya dengan keterkaitan antara
si pembuat teks, konteks, dan pembaca. Jadi berikut juga hal-hal di luar teks itu yang barangkali mempengaruhi teksnya. Mungkin begitu, Mas. Oke, bagus. Ada konteks tadi ya. Ada autor, si pembuat teks itu tadi bahasanya Giovanni. Ada konteks, dan ada kita sebagai interpretator. Oke, itu sudah ada gambaran ya rata-rata kalian. Gunawan, silakan. Eh, Setahu saya hermeneutika itu interpretasi teks, dan mungkin kalau bisa dianalogikan itu kayak misal penulis membuat buku lalu disebarkan ke pembaca-pembaca gitu, dan kadang pembacanya tuh dapat interpretasi makna dari teks itu lebih daripada yang penulis itu tahu gitu loh. Jadi ada makna-makna tersembunyi yang penulis sendiri nggak tahu, tapi ternyata pembaca itu menemukan interpretasi lain di dalam teks itu. Itu sih mungkin saya taunya muter-muter di situ aja. Oke, terima kasih. Ada fusi horizon di situ ya. Selanjutnya, Hanan. Ya, Mas. Eh, Kalau menurut saya itu ilmu tafsir, Mas. Ilmu tafsir. Apakah tafsir mimpi itu juga termasuk hermeneutika? Saya nggak tahu, Mas. Makanya itu saya belajar di sini. Oke, terima kasih. Raja, berikutnya. Eh, Menurut saya kalau dari jawaban teman-teman sebelumnya, dari hubungan antara pembuat teks dan pembaca teks, penafsir teks, jadi mungkin hermeneutika itu mungkin gini ya Mas, ilmu untuk menangkap intensionalitas seorang pembuat teks. Oke, Tapi ini lagi nih. kalau begitu saya nanya lagi Mas, Gimana? apa yang ngejamin hermeneutika dapat betul-betul menangkap qualia seseorang gitu? Oke, nanti ini akan berhubungan dengan kita mengklasifikasikan hermeneutic as a method dan philosophical hermeneutics ya. Oke, siap. Hermeneutics as a philosophy itself gitu. Karena masing-masing bukan aliran, masing-masing school ya, school of thought dalam tradisi hermeneutik itu mereka punya motif yang berbeda. Ada yang memposisikan hermeneutics sebagai satu instrumen, tadi ada yang menyebut juga instrumen ya, sebagai satu tools, suatu kumpulan dari seperangkat normativitas yang kemudian dalam tanda kutip menjamin hidden truth yang ingin disampaikan oleh autor itu kita terima tidak terfragmentasikan. Tapi itu kemudian dikritisi oleh hermetikus pasca Heidegger ya, dan itu sangat-sangat kontras. Kalau contoh yang paling mudah dijumpai adalah hermeneutics biblikal, bibliotek hermeneutics ya, yang berkutat pada penafsiran atas teks, atas sacred text, atas teks-teks sakral. Nah, mereka meyakini tidak hanya mengimani autor sebagai orang suci atau sebagai nabi atau sebagai Tuhan ya, tapi metode itu juga bisa dilegitimasikan oleh kesucian dari orang-orang yang terlibat dalam metodologi, dalam dapur metode itu. Nah, konsekuensinya metode disejajarkan dengan satu instrumen holy instrumen yang menjamin kebenaran itu bisa kita terima. Kalau dihubungkan dengan bagaimana alam pikir atau subjektivitas dari autor, bagaimana kita bisa menjamah semua pemikiran atau maksud intensionalitas dari autor, maka di situ kemudian bagi yang mengimani bahwa hermeneutika itu sebagai metode yang bisa menjamin, maka as long as kita pakai metode itu, kita bisa menjangkau kebenaran itu. Nah, itu kemudian yang dikritisi. Jadi, nggak bisa kita memposisikan hermeneutika sebagai metode yang disakralisasikan, yang diabsolutkan. Jadi, pemahaman kita itu
berhadapan dengan sejarahan, pengalaman sejarah kita, dengan pengalaman subjektif kita ya. Jadi kita nggak bisa kemudian ketika masuk UGM sudah taken for granted, sudah tergaransi kita bisa memahami Heidegger misalnya. Atau misalnya ketika diajarkan oleh dosen tertentu, otomatis kita bisa paham Heidegger misalnya. Nah, itu kemudian menjadi perdebatan dalam hermeneutika. Oke, nanti kita bisa lanjutkan ya. Terima kasih Raja. Selanjutnya Syifa, silakan. Analisa makna, Mas. Oke, analisa makna ya. Menganalisa bagaimana suatu pemaknaan itu terproduksi, kita menggenealogikan gitu. Bagaimana makna, seperti tadi ada menarik tadi ya, sebelum Raja, siapa tadi, Gunawan kalau tidak salah ya, bahwa kadang si autor tidak memaksudkan itu, dia tidak tahu bahwa pemaknaan atas karyanya bisa ditarik ke dalam konteks yang sama sekali tak terbayangkan sebelumnya, tapi si interpretator, si pembaca, si penikmat karyanya itu malah bisa mengungkapkan hidden meaning gitu ya, yang sebetulnya itu belum sempat dieksplisitkan oleh autornya. Nah, itu yang kemudian menunjukkan yang namanya hermeneutika itu nggak bisa lepas dari yang namanya makna atau semantik gitu. Tentu tidak se-rigid, tidak se-spesifik kita belajar filsafat bahasa, belajar semantik gitu ya. Kita belajar tentang referential teori dan seterusnya, tentang bagaimana sintaksis gramatika itu bekerja, apakah dengan orang mentaati satu gramatika bahasa, maka kebenaran itu bisa ditangkap oleh orang yang menikmati karya yang taat gramatika itu, atau sebaliknya gitu. Tapi dalam konteks hermeneutika, makna itu diposisikan sebagai satu hal yang esensial di dalam lingkaran hermeneutis. Nah, itu nanti akan kita bahas ya, bagaimana produksi makna, dengan apakah makna itu dia murni mind and consciousness constructed object gitu ya. Apakah makna itu benar-benar terlepas seperti kata Roland Barthes dalam semiotikanya itu, ketika seorang author merilis, mengenerate satu karya, maka dia sebagai dead author. Pemaknaan atas apa yang dia tulis itu tidak bisa dia tidak bisa diintervensi oleh seorang author. Jadi saya sebagai penulis nggak bisa mengintervensi si kepala kalian yang membaca tulisan saya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena diasumsikan bahwa tidak bisa kita kemudian mentransfer seperti orang pakai airdrop gitu ya. Apa yang kita transfer pakai airdrop ya sama mungkin objeknya ya. Hampir 100% sama, tidak ada traduksi dari objek yang ditransfer itu. Misalnya saya kirim pakai airdrop dari HP ke laptop artikel ya, kemudian kalau saya kirim pakai airdrop halamannya beberapa hilang, itu kan enggak kan, langsung kekirim semua gitu. Tapi kalau dalam konteks Lebenswelt ya, bagaimana kita hidup di dunia ini, kalian mendengarkan, bagi yang mendengarkan apa yang saya sampaikan sekarang, apa yang kalian dengarkan, apa yang kalian tangkap, itu tidak sama seperti saya mentransfer file pakai airdrop. Kenapa? Karena ada filtrasi-filtrasi kesejarahan, ada momentum kapan saya menyampaikan ini, dan apa hal yang membuat kalian engage dengan apa yang saya katakan, itu berpengaruh gitu ya. Dan nanti filsuf-filsuf yang tergolong dalam philosophical hermeneutics banyak menari-nari di dalam isu itu, termasuk yang paling saya sukai untuk didiskusikan itu adalah Gadamer, Hans-Georg Gadamer ya. Jadi dia kemudian, kita bilang Gadamer ini bukan orang romantik Jerman, tapi dia berusaha untuk mereartikulasikan keyword-keyword romantis Jerman seperti Bildung, ya, Wirkungsgeschichte, kemudian Fusi Horizon dan lain sebagainya itu ya, atau misalnya sensus komunis dan seterusnya. Tapi dalam konteks Gadamer itu diradikalkan karena dia belajar sama Heidegger toh. Jadi
hermeneutika itu tidak hanya sebatas metode, dia against method ya, against hermeneutic as method. Dia menawarkan bahwa hermeneutik itu adalah filsafat itu sendiri, karena tidak ada satupun proses hidup yang terlewatkan ya dari satu hal yang bernama pemahaman itu gitu. Nah, oke, terakhir Zia, silakan. Oke, Pak. Karena tadi mungkin udah pernah dijelasin juga kalau hermeneutics itu bukan cuman alat atau metode, tapi ada implikasinya juga. Mungkin saya ekspektasikan kita bakalan belajar tentunya membaca pesan, mengungkap maksud dari teks. Namun kita juga bakalan membedah bagaimana pandangan interpretor terhadap teks. Jadi bukan cuma kita belajar gimana cara memahami, tapi kita juga belajar cara pahamin orang lain itu. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Itu banyak dibicarakan sama Dilte ya, tentang bagaimana inner Leben dari author. Apakah itu berusaha untuk kita pahami lebih dulu? Apakah inner Leben, intensionalitas maksud si author ini menulis karangan itu dengan satu hal yang sangat persuasif, itu mendirect ke arah mana kita menarsitkan karyanya. Nah, historically speaking, Dilte memang memfokuskan hermeneutikanya dalam konteks history ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya apa yang membuat sejarawan itu layak dipercaya, itu sederhananya ya. Kalau kita lihat sekarang di era post-truth, apalagi menjelang pilpres, lihat sendirilah kalau kalian lihat di YouTube ya, di berita-berita terkini, bagaimana orang itu sangat mudah menjudge orang sebagai orang yang blow on, misalnya sebagai orang yang bego, orang yang tidak punya kapasitas gitu ya. Apakah di era post-truth ini kita sangat sulit untuk menghargai apa komentar orang tentang satu fenomena yang kita promosikan gitu misalnya kan? Apakah ketika suatu fenomena dikomentari oleh seorang akademisi sama sekali berbeda dengan ketika fenomena itu dikomentari oleh seseorang yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan? Tentu ini bukan dalam konteks fenomenologis ya. Kita nggak kemudian concern pada bagaimana pengalaman itu menangkap fenomena secara telanjang dan bulat gitu ya. Tapi dalam konteks hermeneutika, apakah kemudian ketika si autor yang ketika menulis buku itu pasti punya banyak sekali maksud dan tujuan. Mungkin naif kita mengatakan kalau salah satu di antara kalian ketika nanti menjadi penulis, itu menulis dengan satu hal yang sama sekali tidak memuat nilai apapun gitu. Pasti ada tujuannya. Makanya ada motif aksiologis dalam setiap tulisan. Bahkan ketika kalian nulis skripsi nanti, maksud di awal itu akan menentukan keberhasilan kalian menyelesaikan skripsi itu. Karena kalau skripsi yang diajukan tanpa ada engagement, ketertarikan, kecintaan, kesukaan atas isu itu, nanti tentu bikin jadi malas itu di pertengahan. Pasti akan, aku itu sukanya filsafat analitik ya, tapi kok malah mengajukan skripsi tentang mistisisme misalnya kan. Nah, itu kan bertolak belakang dengan apa yang kita sukai, apa yang kita geluti gitu ya. Sama juga dengan autor. Autor itu pasti dia ingin mempengaruhi, mempersuasikan pembacanya untuk memahami satu hal gitu. Tapi kasusnya berbeda jika autor itu memang orang posmo misalnya ya. Dia sebagai autor, kalau dia menghasilkan generasi baru, maka dia akan mengkhianati kerumunannya gitu. Maka sebisa mungkin dia meletakkan bagaimana pemaknaan ulang itu ya terserah dari pembacanya. Tapi tantangan terbesarnya apakah itu kemudian nanti bukannya menjadi relativisme gitu kan. Nah, nanti itu ada di bagian akhir di silabus kita kalau teman-teman lihat ya, Truth and Relativism, itu setelah UTS nanti kita bahas. Dari buku itu juga
sumbernya gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas umpan baliknya. Kenapa ini penting? Karena kita perlu menyepakati, setidaknya kalau nggak sepakat, kita punya gambaran. Kalau kita ikuti kelas ini sama-sama suka dengan isunya gitu. Ya. Bagi yang belum engage, belum menikmati apa isu yang akan dibahas dalam hermeneutika, silahkan cari apapun yang kalian sukai yang berhubungan dengan penafsiran. Jadi kita nanti akan enak diskusinya. Oke, saya mulai pembahasan ini dengan keyword-keyword sejarah yang penting. Kalau kita lihat ini patungnya siapa? Itu patungnya Dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya nyampein pesan mirip-mirip Jibril, mirip-mirip Gabriel ya. Dari Olympus, dia menyampaikan kepada oracle-oracle yang kemudian disebarkan oleh orang-orang yang datang ke kuil. Ya. Istilah pertama Hermeneia, yang berarti transformation of ideas. Jadi bagaimana kita ide-ide itu tidak bisa berhenti di dalam pemahaman kita semata gitu kan. Apalagi dalam konteks sosial. Yang namanya kita punya satu insight, kita dapat satu pemahaman, kayaknya gatel kalau nggak di-share gitu. Nah, itu kemudian kalau kita lihat, Harari juga pernah bilang kan, kalau sebetulnya peradaban itu banyak dimulai dari gosip sebetulnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita menangkap satu informasi, kita memahami satu fenomena, kurang rasanya kalau nggak di-share. Kenapa kita butuh men-share? Nah, itu satu konsekuensi eksistensial menurut saya ya. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menaklukkan pikiran orang lain. Kita meninggalkan satu insight dalam pikiran orang. Jadi kalau di trace itu ada jejak, ada fingerprint kita di dalam kepalanya gitu. Ya. Dan itu dibahas nanti oleh Paul Ricoeur ya. Ada yang disebut sebagai satu ketakutan terhadap imajinasi, fear of imagination. Gitu. Orang itu takut kalau apa yang sudah dia bangun, struktur berpikir ya, itu runtuh, digantikan sama sekali, bahkan sampai ke akar-akarnya oleh orang lain, oleh hal yang baru gitu. Nah, itu masuk ke dalam Hermeneia. Bagaimana kita mentransformasikan gagasan ke dalam bahasa, itu juga nggak gampang. Sering nanti misalnya, saya juga sering merasakan ya, di otak ini sudah ada kepikiran, idenya, sudah ada flow-nya itu sudah ada. Tapi pas mau ditulis itu kayak susah gitu kan. Nah, itu makanya kemampuan untuk memindahkan ide ke dalam bahasa itu suatu hal yang sangat penting ya, apalagi dalam filsafat gitu. Mantike, ada juga yang menyebut hermeneutik itu sebagai mantike, merujuk pada kata yang berasal dari Yunani kuno ini. Interpretation of the revelations of the gods by the oracle. Jadi bayangkan dari Olympus itu sudah turun pesan dibawa oleh Hermes. Pertanyaannya, Hermes ini punya kesadaran dan pikiran nggak? Jangan-jangan pesan itu dia sesuaikan dengan konteks subjektivitasnya, lalu disampaikan kepada oracle. Tapi keyakinan umum dalam mitologi Yunani ya, atau dalam agama-agama polis di Yunani kala itu, Hermes ini dia tidak punya sense of interpretative act atau interpretive experience, itu dia nggak punya. Jadi dia hanya membawa gelondongan pesan itu lalu disampaikan. Gitu. Oke, ketika sudah sampai oracle itu kan punya kesadaran juga, punya pikiran, punya kesejarahan. Dia itu bukan someone from nowhere gitu ya, yang datang dari kehampaan. Dia itu dibentuk oleh sejarah di mana dia dibesarkan, oleh bagaimana posisi dia sebagai orang suci ya. Maka tentu interpretasi yang dihasilkan atas pesan yang dibawa oleh Hermes itu dipengaruhi juga oleh intensionalitasnya. Kemudian hermeneutika, meaning pointing to something, nah ini sangat intensional. Nah makanya perlu digarisbawahi ya, yang namanya kita menafsir itu pasti intensional sifatnya. Tidak ada orang menafsir secara random, nggak sengaja, itu nggak ada. Jadi
setiap proses penafsiran itu pasti intensional dia sifatnya. Ada maksud, ada directedness, keterarahan kepada satu objek yang ditafsirkan. Dan ketika objek itu terrefleksikan, apakah sama persis seperti objek itu, ataukah sudah tereduksi? Itu kan pertanyaan metafisikanya gitu ya. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam. Lalu aletheia, ini kita mengungkapkan, menyingkap makna yang tersembunyi gitu ya, hidden meaning. Ini sudah disebutkan juga oleh teman-teman tadi. Lalu hermeneia, ini istilahnya Aristotle, operasi nalar dalam memproduksi statement-statement ya yang relate pada satu kebenaran, sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang keliru gitu ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang correct, mana yang incorrect gitu tentang satu hal. Karena ini penting ketika dalam konteks sosial orang itu bisa baperan, bisa musuh-musuhan itu karena tidak adanya kesepahaman tentang satu konteks. Itu beda ya, kesepahaman dengan satu konteks dalam satu konteks itu beda dengan kita menyeragamkan pemahaman, itu beda. Orang bisa sepaham dalam ketidaksepakatan, itu bisa ya. Tapi kalau orang yang kemudian tidak tahu apa duduk perkaranya, lalu dia hanya mengambil jarak, lalu asal-asal dia nebak aja, itu bisa berantem. Banyak sekali peperangan dalam peradaban apapun itu terjadi karena kesalahpahaman. Ya, nggak jalan itu lingkaran hermeneutiknya ya. Kalau dalam bahasa agama, mungkin dalam Islam itu ya tabayun katanya kan, itu normatif-normatifnya ya. Jadi kita ketika ingin memahami satu hal, apalagi objeknya itu bisa memberikan umpan balik, dalam tanda kutip dia itu manusia gitu ya, itu enak kita ingin meminta satu klarifikasi dan seterusnya. Tapi kalau kita berhadapan dengan satu fenomena benda mati misalnya, benda mati itu tidak pernah bisa memberikan balasan respon terhadap persepsi kita atas dia. Komunikasinya menjadi satu arah gitu ya. Nah, apakah kemudian hermeneutika itu hanya dalam konteks human saja? Nah, itu yang kemudian proyek panjang teman-teman ya. Saya pun belum bisa menjawab dan mungkin bisa menjadi statusnya sama seperti disertasi ya. Posthuman and hermeneutics misalnya kan. Apakah is AI capable in doing interpretation gitu? Bisa nggak AI itu melakukan satu aktivitas penafsiran? Itu menjadi pertanyaan terbesar ya. Kalau kita masih mengajukan hypothetical, kalau menurut saya dia tidak bisa menafsirkan sejauh manusia menafsir berdasarkan refleksivitas pengalaman eksistensial. Si AI itu hanya bisa menafsirkan dengan akumulasi atau olah database yang dia punya, yang diberikan oleh kreatornya gitu ya. Dan itu tidak dalam konteks refleksi eksistensial. Tuh ya. Nanti bahasan-bahasan kita akan ke situ juga. Kemudian ada juga hermeneutikos, itu interpretation. Ya, seperti pemahaman umum orang bahwa hermeneutika itu the art or science of interpretation. Seni menafsir, kalau kata Schleiermacher ya. Bahkan itu jadikan judul buku sama Hardiman ya. Budi Hardiman. Seni menafsir, seni memahami. Kayak kita tidak bisa menyamakan ketika kita memahami angka-angka yang sudah dalam tanda kutip misalnya terkuantifikasikan secara jelas gitu, dan kita memahami isi kepala orang, itu kan beda kan. Nah, itu juga perdebatan ya. Apakah hermeneutika ini hanya berguna untuk social science saja atau sosial humaniora saja? Bisa nggak hermeneutika untuk natural science misalnya? Ya. Nah, itu perdebatan lah. Kalian yang suka filsafat ilmu, mengenal realisme instrumental ya, bahwa saintis itu nggak, they can grasp directly to the reality gitu. Mereka nggak bisa secara direct menjamah realitas, natural reality itu ya. Mereka memerlukan bantuan lab, bantuan teori-teori, bantuan seperangkat
teorema sains untuk menjamah. Artinya itu menjadi suatu jalan yang realis ketika berhenti pada tataran aksioma-aksioma atau teori-teori tertentu gitu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam interpretasi subjektif dari saintis, maka itu tidak bisa kita sebut sebagai pure realis ya. Ada sedikit anti realisnya, ontologically realis, tapi epistemologically dia agak-agak non realis di situ ya. Nah, ini saya berusaha untuk menarik supaya hermeneutika itu nggak melulu soal teks, tapi kita juga bisa memfilsafatkan hermeneutika itu gitu. Ada juga mengatakan bahwa teori of interpretation itu bisa ya, tapi ini sangat-sangat normatif ya. Bagaimana seperti yang ditanyakan sama Raja tadi, bagaimana kita bisa menggaransi memperoleh satu pemaknaan yang utuh atau memperoleh menangkap qualia dari another person gitu ya dengan menggunakan hermeneutika. Secara normatif itu mungkin. Hermeneutika yang normativitasnya itu masih ada kadarnya, dia berani menjanjikan bahwa kita memperoleh the whole truth itu. Tapi itu perlu digarisbawahi, itu ada di dalam konteks biblical hermeneutik. Tidak berlaku untuk ketika kita bergulat dengan social text, dengan social discourse, dengan fenomena sosial, dengan perkataan Pak Jokowi misalnya, perkataan Bu Mega, perkataan Anies, apa yang pas debat kemarin Prabowo ya, kayaknya nggak berlaku itu ya. Tapi dalam konteks biblical ini bukan untuk Kristen aja ya, tapi sarjana-sarjana itu mengatakan biblical ini ya siapapun yang berkutat dengan sacred text ya, gitu. Kemudian kita juga bisa ya menghubungkan hermeneutika dengan pendekatan sistematik untuk menjawab bagaimana interpretasi itu berlangsung. Ada yang menghubungkannya ke dalam satu hal yang normatif ya. Ada juga yang misalnya philosophical hermeneutics. Kalau yang normatif itu ada biblical hermeneutics, ada hermeneutics of literature, ada hermeneutics of social discourse dan seterusnya gitu. Pertanyaannya, bisa nggak kita menjadikan Herme itu sebagai satu objek filsafat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, teman-teman perlu bedakan, kalau teman-teman cari literatur apapun itu, saya bisa mensimplifikasikannya bahwa dia akan terbagi menjadi dua kutub. Methodological ya, methodical atau enggak philosophical. Jadi sejarah hermeneutika itu kalau saya sederhanakan ya, sejauh yang saya pelajari ya, kita bisa membagi dia. Kalau dia nggak methodikal, maka dia philosophical. Yang methodikal ini dia memposisikan hermeneutika itu sebagai metode. Jadi dia pakai hermeneutika untuk menganalisa teks untuk dalam rangka memperoleh pemahaman. Kalau di filsafat, di bukunya Romo Bakar dan Pak Haris Zubair, metode penelitian filsafat yang dipakai oleh Fakultas Filsafat secara umum dan hampir diwajibkan itu, hermeneutika itu sebagai satu metode penelitian. Maka dia masuk ke dalam Herme as a method. Tapi kalau philosophical hermeneutics, dia lebih luas ya teman-teman. Jadi kita bisa menari-nari, kita bisa ikut nimbrung di teman-teman yang diskusi feminisme, diskusi tentang teori kritis, diskusi filsafat bahasa, ya, diskusi tentang perdebatan analitik kontinental, diskusi tentang filsafat akal budi, filsafat agama, filsafat ketuhanan, filsafat politik, filsafat hukum, apalagi hukum. Hermeneutika hukum itu ada ya. Nah, itu akan kemudian enak. Kenapa? Karena kita memposisikan proses penafsiran itu sebagai objek kajian. Bagaimana fondasi epistemiknya, ya. Bagaimana ketika orang menafsir dia mengandaikan kebenaran. Bagaimana ketika orang menafsir itu mengandaikan relasionalitas antara subjek yang menafsir dengan realitas di luar dia. Teks itu ya realitas eksternal. Apapun yang ada di luar kesadaran dan pikiran saya itu eksternal semua, eksternal kabeh gitu ya. Semua buku yang ada di rak itu eksternal semua.
Nah, itu dalam konteks kita memfilsafatkan hermeneutika. Tapi kalau misalnya seperti misalnya kalau corak yang berbeda di kelas Pak Rizal misalnya, dulu saya juga diajarkan Pak Rizal, beliau lebih banyak mengajak kita untuk praktik ya, menggunakan teori-teori hermeneutika untuk menganalisa teks. Itu lebih metodikal ya. Nah, makanya secara keilmuan itu ada perdebatan Naturwissenschaften versus Geisteswissenschaften. Perdebatan yang sangat umum ya di era romantisisme Jerman. Jadi bagaimana orang-orang kemudian berdebat ketika kita berbicara hermeneutika itu dalam konteks Naturwissenschaften atau Geisteswissenschaften. Konteks ilmu alam atau ilmu tentang manusia gitu. Ilmu sosial bisa juga kita artikan begitu. Nah, makanya kita bisa berdebat mungkin nanti ya, apakah kemudian hermeneutika ini bisa dipakai dalam konteks statistika gitu ya. Ada beberapa orang yang mengatakan data-data kuantitatif itu nggak bisa ngomong sendiri, dia nggak bisa menjelaskan apa makna dari himpunan angka-angka itu. Lagi-lagi memerlukan interpretasi di situ gitu. Oke, nah ini kita terakhir masuk ke problem. Apa sih yang dipermasalahkan dalam hermeneutika, terutama hermeneutika dalam kelas ini? Saya tentu lebih cenderung akan mempersuasikan kalian untuk ke philosophical hermeneutics. Kenapa demikian? Karena hermeneutika dalam konteks filsafat itu perlu diperkuat fondasi filosofisnya. Jadi kita harus mempersoalkan ulang. Ketika orang mengatakan bahwa menafsirkan itu ada caranya, itu kan normatif kan. Kita persoalkan ulang, normativitas, apakah itu mempunyai satu signifikansi bagi domain epistemik misalnya kan. Nah, itu saya rasa itu harusnya filsafat berbicara hermeneutik seperti itu gitu. Karena di UIN juga ada hermeneutika, ya, hermeneutika Quran, di seminari juga ada hermeneutika ya. Jadi supaya agak beda dikit hermeneutika kita posisikan hermeneutika ini tidak hanya sebagai metode tapi juga sebagai objek kajian kita. Apa yang dikatakan oleh filsuf-filsuf, misalnya Paul Ricoeur dengan Fear of Imagination-nya, oh berarti Ricoeur ini secara tidak langsung dia berhubungan dengan Jean Baudrillard dengan simulacrum dan seterusnya itu ya. Oke, berarti berhubungan juga dengan genealoginya Foucault misalnya, dengan Derrida ya, dan seterusnya gitu, dengan gramatologi Derrida ya. Oh, berarti luas sekali hermeneutik. Saya juga pernah itu ngisi diskusi di Crispy ya, pas Natal-Natalan itu. Kita membaca satu novel ya, ada si Edo juga di situ. Dan saya berusaha untuk mengajak teman-teman hermeneutika ini kayak gini loh. Jadi kita bisa menari-nari di level di domain manapun karena hermeneutika ini akan tetap relevan gitu. Selagi kita mengacu pada problem-problem ini. Nah, caranya gimana? Ini lagi-lagi penting ya. Problem pertamanya dua ini sebetulnya ya, antara teks dan subjektivitas. Yang beririsan di tengah itu kita menangkap tidak seluruhnya dari teks ini. Apapun yang kita peroleh dari teks itu adalah fragmen dari the whole reality of the text. Kenapa demikian? Karena kita punya kesadaran, kita punya pikiran. Kita itu adalah makhluk yang sadar, makhluk yang berpikir. Dan kita selalu membangun realitas imajiner, kita membangun realitas alternatif dalam subjektivitas kita, lalu kita hubungkan dia dengan apa yang kita baca. Contohnya, di filsafat ketuhanan juga saya sempat pakai analogi ini. Ketika orang disodorkan satu kata Tuhan, pasti kita akan menghubungkannya dengan struktur yang sudah kita bangun, yang terbentuk dari kesejarahan kita tentang Tuhan as a person misalnya. Kita lebih radikal lagi, kita bisa bilang ya, bahwa apapun yang kita bayangkan dalam kepala kita itu selalu dalam konteks punya bentuk.
Dengan kata lain, dia masuk ke dalam spatiotemporal entities. Apa yang nggak bisa kita bayangkan contohnya ya, yang kontradiktif dengan satu common sense yang kita punya, persegitiga bundar. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana satu objek itu manifest ke dalam satu pemahaman kita, dan kita bisa mengindividuasikan persegitiga bundar itu dalam realitas konkret. Itu kan nggak bisa gitu. Sama juga dengan teks. Apapun yang kita baca, itu tidak bisa kita menangkap the wholeness of the text. Apa itu the wholeness of the text? Yaitu pikiran dari author, gitu ya. Jadi teks itu juga dia diciptakan ya. Jadi dia itu diciptakan oleh author. Author itu punya kesadaran, kita juga pembaca punya kesadaran. Makanya problem pertamanya adalah di situ. Teks ini dia itu dibentuk oleh subjektivitas, kita pun juga dibentuk oleh subjektivitas. Kita pun punya subjektivitas, sorry. Nah, berarti itu antar subjektivitas yang bertemu gitu. Bisa jadi ya. Jawabannya seperti itu bisa jadi ya. Kenapa? Karena kalau kita posisikan teks sebagai bentukan dari subjektivitas orang lain, maka kita bisa menemukan orang itu dalam teks itu. Tapi ada juga yang mengatakan ketika orang menulis satu teks, dia nggak bisa menjangkau semua horizon dalam tulisannya itu. Nah, itu paradoksnya ya. Saya ketika menulis buku skripsi lah sederhananya, atau tesis gitu ya, atau disertasi. Kita menulis disertasi misalnya. Pertanyaannya, apakah apa yang saya tulis itu secara 100% itu saya pahami? Apakah semua itu adalah sesuai dengan intensionalitas saya? Tentu tidak. Karena saya mengerjakan disertasi itu dalam momen-momen waktu yang terpecah-pecah, tidak dalam satu tarikan napas. Oke, bagaimana dengan orang yang membuat satu cerpen dalam satu tarikan waktu ya, sekali duduk dia nulis gitu, itu pun terfragmentasi waktu-waktunya. Nah, waktu apa yang terfragmentasi adalah momentum-momentum itu. Misalnya si Raja dia nulis artikel ya tentang kritik atas dominasi atau hegemoni monoteisme dalam sila pertama Pancasila gitu kan. Pertama dia nulis di depan siapa ya? Di depan dosen agama lah. Kemudian dia pindah ke perpus. Itu sudah momentum yang beda-beda. Sudah ada sekat-sekat di situ, ada ruang-ruang, fragmen-fragmen, konteks yang dia jumpai, yang kemudian membentuk bagaimana dia menulis itu. Nah, itulah paradoksnya gitu ya. Dan paradoks lainnya, ketika kita menulis atau memahami satu pikiran Bung Karno, ya, atau misalnya di kelas lah, saya dari tadi ngomongin Paul Ricoeur, ngomongin Gadamer, Heidegger, ya, ngomongin Dilthey. Apa yang kalian dengar dari saya itu adalah penafsiran saya atas horizon orang lain. Apa yang orang lain itu tulis yang saya baca, ya, itu juga hasil interpretasi dia atas horizon sebelumnya. Terus sebelumnya gitu ya. Jadi ada mata rantai yang tidak ada habisnya, yang disebut sebagai lingkaran hermetik yang open ended. Nah, makanya semua itu terfragmentasi. Siapa yang ngomong itu? Ada juga filsufnya ya. Itu biasa dalam tradisi Perancis dia. Bahwa dia melihat bahwa everything is fragmented. Oke, problem keduanya, nih kita bayangin ada teks. Nah, teks ini menarik minat orang untuk membacanya. Maka di situ dia ambil buku itu, ketika dia baca, dia mengalami buku itu. Pengalamannya tentu ini bukan dalam konteks kita ini ya, direct knowledge, direct knowing ya, dan indirect knowing bukan. Tapi kita skip dulu itu, karena kalau kita sertakan dikotomi itu nanti nambah lagi variabel kita. Nah, interpretatif experience ini adalah ketika orang mengalami apa yang dia baca. Dia mengalaminya dengan pasangan-pasangan. Apa pasangannya? Ya pengalaman yang sudah dia punya sebelumnya. Yang oleh Heidegger disebut sebagai prastruktur pemahaman. Dibahasakan ulang oleh Gadamer seperti itu ya. Setelah ada interpretive experience, muncul interpretive act. Tidak hanya dialami, tapi ada aksi di situ. Ada tindakan. Tindakan apa? Melanjutkan
untuk membingkai pemahaman yang diperoleh dari pengalaman interpretatif itu ke dalam satu pemahaman. Nah, ketika sudah diperoleh satu pemahaman, yaitu interpretation ini, maka orang bisa mengklaim bahwa dirinya itu tahu ataupun tidak tahu. Nah, ketika dia sudah pede, maka dia akan menceritakan interpretasinya itu ke orang lain. Dan itu nyambung terus, tidak ada hentinya. Itu problem kedua ya. Jadi ada jarak antara teks dan interpretasi, yaitu interpretive experience dan interpretive act. Di mana dua poin ini, interpretive experience dan interpretive act, itu dia ada dalam satu keterpengaruhan pikiran dan kesadaran kita. Ya, jadi dia tidak main independen gitu ya. Jadi pasti ada sentuhan-sentuhan yang manusiawi di situ. Itu problem kedua. Kemudian minggu depan ya kita masuk ke interpretive experience, interpretive act, kita lebih kupas lebih dalam ya. Tapi dua problem ini saya rasa ini sudah bisa membantu untuk memahami bagaimana hermeneutika itu bekerja. Ya. Terlepas apakah itu methodological hermeneutics ataukah philosophical hermeneutics. Oke, saya rasa sekian, cukup lama saya berbicara ya. Terima kasih.